Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Me. Party. Jadi rate untuk film The Babysitter Dimas kasih 8,1/10. Hey guys, makasih udah klik video ini. Maaf banget baru update lagi karena kemarin itu bener-bener mengalami masa dimana kemudian bener-bener off hampir 3 minggu. Oke, kita masuk ke film The Babysitter. Sebenarnya film ini itu udah ada di Netflix dari 2017. Nah, karena ada sequelnya The Babysitter Killer Queen, Dimas baru nonton. Nanti bakal Dimas review juga The Babysitter Killer Queen ya. Film ini tuh genrenya adalah thriller komedi. Film ini berkisah tentang ada seorang anak yang tinggal sama orang tuanya, di mana orang tuanya ini tidak terlalu memperhatikan dia, sehingga menyuruh babysitter untuk menjaga dia. Jadi dia dihina dan dibully sama teman sekolahnya karena dia mempunyai babysitter sementara mereka itu udah besar-besar nggak pakai babysitter lagi. Nah, babysitternya ini bernama B. Jadi dia diundang sama keluarganya mereka ini untuk mengurus si Cole. Si Cole ini merupakan anak yang kurang percaya diri, sering dibully. Walaupun begitu, dia punya seorang gebetan. Awalnya si Cole ini senang mempunyai babysitter yang cantik dan seksi. Tetapi semua itu berubah ketika si Cole ini tahu bahwasanya si B ini adalah salah satu orang yang bergabung di kelompok pemuja setan. Jadi ternyata si B itu udah dari lama mengincar si Cole dan juga salah satu anak yang dianggap sebagai darahnya itu murni. Dan mengintai anak lain yang sama sifatnya kayak si Cole, dimana darahnya itu murni. Gara-gara dia itu kayak gak berteman sama orang banyak, terus itu banyak dibully. Jadi dia itu dianggap masih murni. Saat mereka melakukan ritual, mereka menggunakan darah segar remaja agar berhasil karena mereka membutuhkan darah murni. Nah, ternyata si B dan kelompok pemuja iblis lainnya itu mempunyai buku keramat di mana buku itulah yang digunakan untuk meneteskan darah orang-orang yang mereka ambil agar permintaan mereka terwujud. Mungkin bagi kalian yang suka film genrenya kayak gini, thriller tapi komedi kayak Zombieland, mungkin kalian cocok banget nonton film ini. Jujur nggak ada ngebosenin dari durasi 1 jam 30 menit. Seorang babysitternya ini pun kayak nggak nampak gitu loh guys, bahwasanya dia itu psycho. Sebenarnya kalau dilihat dari kesamaan film ini dengan film yang lain, ini mirip ke film Dr. Sleep, The Shining, dan Home Alone. Kenapa Dimas bilang agak mirip The Shining dan Dr. Sleep? Awalnya kalau untuk The Shining dan Dr. Sleep, itu mereka itu pemujaan iblis di mana mereka itu mengambil darah suci atau darah murni dari orang yang sering dibully atau anak-anak masih kecil dan remaja. Tapi kalau misalnya di The Shining itu dan Dr. Sleep, itu mereka itu memang udah memuja iblis, nggak ada keinginan lain agar mereka itu awet muda katanya. Kalau di The Babysitter ini, mereka itu ingin keinginan mereka tuh terwujud, kayak nyembah iblis gitu. Kalau kemiripan dari film Home Alone, di mana anak kecil itu ditinggal sama keluarganya, dan banyak kejadian-kejadian janggal, dia melihat banyak banget tindakan-tindakan kriminal di situ, dan dia bisa mengatasinya sampai orang itu. Bagi kalian yang nggak suka film yang gore gitu, adegan cucuk-cucuk kepala, pakai besi dicucuk ke tempat polisi. Nah, bagi kalian yang nggak suka adegan-adegan kayak gitu, mungkin film ini nggak cocok untuk kalian. Karena film ini menyajikan konten-konten yang sangat seru kalau bagi Dimas, karena Dimas suka gore. Mungkin bagi kalian yang masih anak kecil, kalian tidak direkomendasikan untuk nonton film ini. Dengan jalan cerita yang seru, deg-degan, ada jump scare-nya juga sebagian. Nah, jump scare-nya itu bener-bener unexpected banget, nggak terlalu banyak, mungkin hanya sekitar 3 ada di film ini. Inilah yang menyebabkan film ini itu wajib kalian tonton. Karena dibintangi sama anak kecil dan juga babysitternya, ini klop banget loh guys. Dimana babysitternya ini mungkin hanya sebagai penarik aja, dengan wajah dia yang menggoda, jadi kita nggak ada berpikir bahwasannya dia itu psycho. Anak kecilnya juga aktingnya bagus banget, loncat dari atas rumah, lari-larian bersama orang dewasa. Ini yang menyebabkan film ini tuh lebih menarik lagi. Dan kisah percintaan antara si Cole dan gebetannya itu juga lucu banget. Untuk acting dari babysitternya sendiri, si Samara Weaving ini, dia memang cantik dan sangat seksi, yang sangat cocok banget untuk memerankan film ini. Dengan wajah yang menggoda, karakter Samara ini bisa lebih hidup kayak Harley Quinn loh.
Meski tidak sepopuler film lainnya The Conjuring, Escape Room, tapi film original Netflix ini wajib banget kalian tonton untuk hiburan. Rating yang didapatkan dari film ini juga sedang aja sih kalau di platform-platform kayak IMDb, Rotten Tomatoes. Sekitar 6,3/10 di IMDb dan 60% di Rotten Tomatoes. Untuk konflik yang dibangun ini sebenarnya nggak bertele-tele, karena dari awal itu menceritakan tentang si Cole itu dirundung gitu, kayak dibully sama teman-temannya yang ngebela si B. Jadi kita kayak mikir si B ini oh baik. Ternyata pada saat ada suatu hari ibu mereka dan ayah mereka itu pergi berlibur gitu tanpa membawa si Cole, mungkin kayak mau honeymoon ke sekian kalinya agar tidak diganggu oleh Cole. Jadi si Cole ini ditinggalkan di rumah. Nah pada saat di rumah itu ternyata babysitternya ini ya main-main sama si Cole awalnya. Nah tiba-tiba pada saat endingnya si babysitternya ini itu malah berbuat yang kayak gitu. Sebenarnya kesel kan. Si Cole itu walaupun dia masih kecil, tapi kemampuan aktingnya itu memang nggak bisa dianggap sebelah mata, nggak bisa dibecandain. Pokoknya bagus banget si Cole itu memerankannya. Untuk tone warna di film ini tuh lebih ke gelap. Kalau siang itu cerah banget ke kuning gitu, kalau malam tuh lebih ke biru gelap. Nah sebenarnya kan, Dimas rasa kalau misalnya anak-anak yang ngerundung dia itu berakhir tragis, mungkin ini lebih bagus lagi. Kayak I'm not okay with this, dia itu ngapain teman-temannya gara-gara dia dirundung. Tapi di film ini tuh masih gantungnya di situ. Nah terakhirnya rupanya si babysitternya itu masih hidup. Kan terakhir kan udah ketabrak mobil gitu sama si Cole. Tapi ternyata dia masih hidup di cucunya. Kalau nggak salah pemadam kebakaran atau polisinya ya, di cucunya pas terakhir. Untuk komedi di film ini jelas banget ada, dimana di sela-sela filmnya itu ada komedinya, ada gore-nya, ada thrillernya. Jadi ini nggak bosen banget, ini sebenarnya agak paket lengkap sih. Mungkin next Dimas bakal nge-review The Babysitter Killer Queen, karena ini The Babysitter yang 2017, nah The Killer Queen-nya itu 2020 baru tayang kemarin. Nah nanti Dimas bakal review juga. Jadi makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf banget kemarin Dimas itu bener-bener lagi ngalamin masa-masa drop gitu, kayak malas ngapa-ngapain. Terus ini pun Senin udah kuliah, jadi Dimas lebih semangat lagi nge-YouTube kalau udah kuliah. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.